lagi, perkenalkan nama saya Novita Syagian dengan NIM L1A118116. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu TPTI, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem silvikultur. Sistem silvikultur merupakan satu kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan seperti pemanenan, peremajaan, dan pemeliharaan kedatangan hutan untuk menghasilkan produksi kayu yang lebih baik dan produksi hutan lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem silvikultur. Sistem silvikultur itu merupakan rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan, dan pemeliharaan kegiatan hutan untuk menjamin produksi kayu dan produksi hutan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11 Tahun 2009, sistem silvikultur itu merupakan sistem pemanenan sesuai tapak atau tempat tumbuh berdasarkan formasi terbentuknya tegakan hutan serta tipe dari hutan tersebut dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Sistem silvikultur ini sendiri ditetapkan berdasarkan yang pertama, yaitu pada umur tegakan. Untuk umur tegakan dibedakan menjadi dua, yaitu untuk sistem silvikultur tegakan seumur dan sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua ditetapkan berdasarkan, yaitu sistem pemanenan. Untuk sistem pemanenan ada sistem pemanenan tebang pilih dan sistem pemanenan tebang habis. Dan untuk hutan tidak seumur digunakan sistem silvikultur yang pertama TPTI atau tebang pilih tanam Indonesia, tebang rebah, dan tebang pilih tanam jalur atau TPTC. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau yang disingkat dengan TPTI adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan bertahap tentang tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan tegakan sesuai dengan hutan dan tapaknya, sehingga tegakan tersebut tertata secara optimal dan lestari. Sejarah terbentuknya tebang pilih di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan dari Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 35 Tahun 1972, yaitu tentang pedoman tebang pilih tanam Indonesia, tebang habis permudahan buatan, tebang habis permudahan alami, dan pedoman pengawasannya. Dalam upaya penyempurnaannya, sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan alam produksi, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 485 Tahun 1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Produksi. Kemudian ditindaklanjut kembali dengan Surat Keputusan dari Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 564, yaitu pada tahun 1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI, dan kemudian disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151 Tahun 1993 tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI pada hutan alam. TPTI mengalami penyempurnaan kembali di mana Surat Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan diganti dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Produksi Kehutanan, yaitu nomor P9 tahun 2009. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur TPTI yang dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor 9 tahun 2009. Yang pertama ada prinsip TPTI. Pada prinsip TPTI ini dimana menjelaskan tentang sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua yaitu teknik pemanenan dengan tebang pilih. Yang ketiga
siap sebagai aset. Yang keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kedua, tujuan dan sasaran TPTI, yaitu untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal untuk memperoleh pemanenan yang lestari, yang dimana sasaran dari TPTI adalah hutan alam di areal produksi seperti KPHP. Yang ketiga, pengertian dan batasan. Di sini membahas tentang apa itu sistem silvikultur. Yang kedua, apa itu sistem silvikultur TPTI. Yang ketiga, tegakan tinggal. Untuk tegakan tinggal adalah tegakan hutan yang telah ditebang pilih yang akan dipanen di tahap selanjutnya, yang berisi pohon binaan dan pohon pendamping. Untuk pohon binaan adalah pohon yang harus dirawat setelah tebang pilih, berupa pohon niagawi yang berasal dari permudahan alam dan pengayaan. Untuk pohon pendamping, yaitu pohon-pohon selain pohon binaan. Yang selanjutnya yaitu pemanenan tebang pilih, di mana tebangan berdasarkan batasan diameter pada jenis pohon tertentu. Yang kemudian yaitu pembinaan tegakan tinggal, yaitu kegiatan perapihan, pembebasan, dan pengayaan setelah tebang pilih. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan, di mana kegiatan ini berupa pemantauan dan pengamatan terhadap tegakan hutan dari segi ekologi, sosial ekonomi dalam meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman hayati. Yang keempat yaitu tahap kegiatan TPTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan dan tata waktu pada TPTI. Yang pertama yaitu penetapan areal kerja, di mana prinsip dari penetapan areal kerja ini yaitu menetapkan areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan. Yang kedua, dilakukannya tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Selanjutnya, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk ritme TPTI. Kegiatan penataan seluruh areal pengelolaan dilakukan dengan cara membagi luas total siklus tebangannya yaitu 35 tahun, dan dilakukan pembuatan batas dan peta kerja untuk mempermudah pengelolaan unit agar pengelolaan hutan lebih lestari dan efisien. Perencanaan pengelolaan areal kerja itu dilakukan dengan mempedomani rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah disahkan. Yang kedua yaitu membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta kerja. Yang ketiga, menyesuaikan bentuk dan luas blok dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, menyesuaikan jumlah blok peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Kemudian, menggunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja. Selanjutnya yaitu membuat rencana tata batas blok dan peta kerja, dan membuat peta rencana penataan areal kerja minimal skala 1:10.000. Yang di sebelah kanan sana bertugas sebagai pempasing atau perintis, yang kedua bertugas sebagai penarik tali op, yang ketiga bertugas sebagai penanda lapangan berupa cat merah, yang keempat pendata, yang kelima pembaca alat, dan yang keenam adalah pengontrol GPS sekaligus men-tracking kegiatan PAK tersebut. Ini adalah titik ikat PAK atau X0-nya. Jadi kegiatan PAK pertama-tama berawal dari tim PAK menentukan titik ikat PAK atau X0-nya atau titik awal pengukuran kegiatan PAK. Kemudian ini adalah petugas yang mengambil
koordinat memakai GPS, mengambil koordinat titik ikat PAK atau X0-nya. Kemudian yang berikut adalah petugas pembaca alat sepanjang jalur atau trayek PAK. Ini adalah petugas yang mendata hasil pengukuran kegiatan PAK tersebut. Ini adalah stasiun pengamatan 1 atau STA 1 yang telah ditandai oleh petugas yang bertugas untuk memasang patok STA. Ini adalah petugas yang menandai jalur atau trayek PAK dengan menggunakan cat merah. Ini adalah stasiun pengamatan 2 atau STA 2. Ini stasiun pengamatan 3 atau STA 3 pada kegiatan PAK. STA 50 atau pengukuran terakhir pada kegiatan PAK berlangsung. STA 50 merupakan titik terakhir atau pengukuran terakhir, dan ini adalah petugas yang membuat tanda pada kayu, yaitu menandai sudut pengukuran ini sebagai kona petak. Tahap yang kedua yaitu inventarisasi tegakan sebelum penerbangan, di mana kegiatan ini merupakan pengukuran, pencatatan, dan penilaian pohon dalam blok kerja tahunan dengan tujuan supaya spesies, jenis, jumlah diameter, dan tinggi pohon dilindungi dapat diketahui. Kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penerbangan ini dilakukan untuk mengetahui data yang dibutuhkan untuk menargetkan produksi tahunan. Prinsip dari inventarisasi tegakan sebelum penerbangan ini yaitu risalah hutan dengan inventarisasi 100% untuk pohon niagawi dengan diameter lebih besar dari 40 cm dan pohon dilindungi. Kedua, dilakukan sebelum usulan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Perencanaan dalam inventarisasi tegakan sebelum penerbangan dengan cara membuat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja berdasarkan peta penetapan area kerja, membuat jalur ukur dalam peta searah, dan menyiapkan daftar ukur yang diperlukan, serta membuat peta rencana dengan skala 1:5000. Kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penerbangan terdiri dari memilih pohon dan mengukur pohon yang harus ditebang dan dipilih. Kedua, mencari dan menandai pohon inti yang terdiri dari pohon niagawi utama setempat. Yang ketiga, mencatat kondisi lapangan dan keadaan permukaan tanah. Keempat, mengukur dan mencatat kawasan yang tidak boleh ditebang seperti radius 20 meter dari mata air dan lokasi kawasan konservasi, serta 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan dari sungai kecil. (1566)
yang itu aja deh. Tahap yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan, di mana kegiatan ini merupakan penyediaan prasarana seperti jalan, wilayah produksi kayu, pembinaan hutan dan transportasi, serta membuat lokasi base camp, tempat penimbunan kayu, serta pondok kerja. Faktor terpenting dari pembukaan wilayah hutan adalah terbentuknya jalan umum, membuat trase jalan angkutan, dan jalan syarat. Ukuran sama atau lebih yang sudah ditetapkan dan perlu memperhatikan arah rebah, pembagian batang, penyadaran, dan pengangkutan. Prinsip dari pemanenan adalah tidak boleh melakukan penebangan melebihi periap yang telah ditentukan. Yang kedua, efisien serta ramah lingkungan. Yang ketiga, perapihan tidak dilakukan pada areal kerja produksi terbatas. Kegiatan penebangan dilakukan berdasarkan pada peta tebangan dalam rencana kerja tahunan, serta penebangan juga dilakukan berdasarkan pada peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Tahap kelima, pembebasan, yang merupakan kegiatan memberikan ruang tumbuh pada pohon-pohon binaan dengan membuang penaung sehingga pohon binaan hidup bebas dan dilaksanakan secara konsekuen, karena pria penyagawi dalam tegakan tinggal akan menjadi hasil tebangan selanjutnya. Tahap keenam, inventarisasi tegakan tinggal, yang merupakan kegiatan mencatat dan mengukur pohon serta pemudaan pada kawasan yang masih memiliki tegakan tinggal agar mengetahui cara penyebaran dan pemudaan serta jumlah dalam satu kawasan yang memiliki tegakan tinggal. Kegiatan inventarisasi tegakan tinggal ini dilakukan agar peta kerja tahunan, letak, dan luas lokasi dan penanaman dapat dilakukan sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan. Tahap yang ketujuh yaitu penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, di mana kegiatan ini memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok rencana kerja tahunan dengan menggunakan bibit jenis lokal dan jenis yang unggul. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan ini dilakukan dengan cara mengelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal serta membuat rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan. Untuk pengadaan bibit dilakukan dengan penyimpanan bahan tanam bagi kegiatan pengayaan dan rehabilitasi. Untuk jenis bibit diusahakan sama dengan
pohon yang ditebang, serta bahan bibit dapat berupa biji, cabutan, dan stem. Tahap ke-8 yaitu pemeliharaan pohon binaan, yang merupakan kegiatan perawatan tanaman, baik tanaman hasil pengayaan ataupun rehabilitasi, dengan cara pembersihan jalur penanaman, pembersihan gulma, dan melakukan penjelaman. Kegiatan pemeliharaan ini yaitu menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja, serta membebaskan tanaman binaan dari tanaman pesaing, dan juga membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. Pada kegiatan pemeliharaan ini ada kegiatan pembebasan kedua dan ketiga, yaitu kegiatan pengulangan seperti pekerjaan pembebasan pertama, agar tajuk pohon binaan selalu tumbuh bebas dari naungan. Tahap ke-9 yaitu perlindungan dan pengamanan hutan, di mana kegiatan ini menyusun rencana dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode rencana kerja tahunan. Prinsip dari perlindungan dan pengamanan hutan ini adalah pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, dan juga memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Yang selanjutnya, tahap keempat dari pedoman pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanah Indonesia, yaitu pemantauan dan penilaian, di mana kegiatan ini merupakan sebagai umpan balik untuk peningkatan riak dan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten, dan dilakukan